Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini tanggal 25 September 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kondisi percintaan kamu sekarang. Oke, soulmate. eh Soulmate berarti belahan jiwa ya. eh Pasangan jiwamu, teman sejiwamu. Jadi aku rasa di sini kalian sebenarnya terkoneksi secara batin. Jiwamu itu punya insting yang kuat dengan dia. Ada chemistry di antara kalian. Masih ada chemistry. Masih ada apa ya? Ikatan yang kuat secara batin gitu ya. Walaupun kalian situasinya entah sekarang seperti apa, tapi secara batin kalian itu masih sering terkoneksi ya, masih sering saling memikirkan. Bahkan mungkin sampai ke mimpi-mimpi. Page of coin, kemudian nine of coin, kemudian ada death. Okay, page of sword. The star-nya reverse. Three of Pentacles. Nampaknya situasi percintaan kalian sekarang ini lagi meredup atau mungkin sudah berpisah ya. Sebenarnya kalau ditanya dari perasaan, kalian masih sama-sama saling cinta. Cuman seiring berjalannya waktu, ya perasaan kalian tiba-tiba memudar gitu. Kemudian ya mungkin sampai ada yang sudah berpisah. Masalahnya bukan masalah yang besar banget. Berarti ini ada kemungkinan masalah yang sering terulang ya. Masalah sepele tapi sering terulang, makanya sampai-sampai kalian ini berpisah ya. Jadi bukan masalah yang gimana-gimana banget. Masalah yang sebenarnya bisa teratasi, hanya saja karena masih ada keegoisan ya, karena ada orang yang terlalu sensitif di hubungan ini, makanya mengambil suatu tindakan yang ekstrem ya, itu berpisah. Jadi dari perpisahan ini ada kok hikmahnya, ternyata saling menyadari bahwa masih ada perasaan yang sama, masih ada perasaan seperti kemarin yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang di sini yang masih ragu-ragu ya, tapi ada keinginan masih ingin bersama, cuman ragu-ragu dengan situasinya, ya coba aja untuk datang kembali, untuk menghubungi kembali. Ya baik itu kamu ataupun dia. Siapa nih yang berani untuk datang, dan siapa nih yang ragu-ragu dengan situasinya tapi ternyata udah sadar ternyata hanya kamu ataupun hanya dia yang kalian butuhkan. Ya silakan untuk datang. eh karena kalau misalkan di sini kalian udah saling memaafkan, kemudian kalian mau melangkah eh, bersama-sama untuk memperbaiki hubungan, ya ada Nine of Pentacles tegak. Jadi ada cerita baik di dalam hubungan kalian nantinya. Kalian akan lebih kompak lagi, kalian akan sama-sama saling mendukung, berupaya eh, untuk kehidupan percintaan kalian. Dari segi apapun akan kalian usahakan bisa sukses gitu. Bahkan kalau misalkan kamu punya suatu usaha gitu ya, tapi usaha kamu ya stuck gitu-gitu aja, dia akan membantu kamu
entah itu untuk membuat usahamu berkembang ya, dia akan membantu secara modal ataupun strategi gitu ya dalam penjualan, dia akan bantu itu. Bahkan kalian akan bekerja sama lah ya untuk bisa mensukseskan usaha kalian sama-sama gitu. Dan kalau misalkan kalian ini udah sering banget ya, sering banget apa namanya putus nyambung, atau intinya kalian udah menjalin hubungan itu udah berpengalaman lah ya, udah berpengalaman, udah lama kayak gitu, atau kalian sering putus nyambung. Aku lihat di sini ketika nanti ada seseorang yang udah bisa menurunkan egonya untuk bisa datang lagi, dan kamu pun akhirnya menurunkan ego. Intinya kalian berdua sama-sama menurunkan ego untuk welcome sama-sama lagi. Berarti orang yang dulu pernah mengabaikan pasangannya di sini, dia akan lebih menghargai pasangannya. Dia akan lebih memberikan waktu luang untuk pasangannya. Kayak gitu ya. Dan di sini aku lihat dia yang sering mengabaikan kamu dulunya itu akan lebih berkorban ke kamu ya, dan lebih akan menghargai otonomi kehidupanmu, akan lebih memberikanmu kebebasan dalam segi apapun gitu ya. Tapi bukan berarti dia dia nggak memantau kamu, enggak. Kebebasan itu ya kamu boleh melakukan apapun tapi atas pantauan, atas tetap tetap atas jangkauan dia gitu ya. Bukan berarti kamu dibebaskan begitu aja seolah-olah kamu kayak nggak diperdulikan, bukan, tapi tetap atas pantauan dia gitu. Karena di sini ketika dia datang, dia berarti udah berubah ya. Kalau misalkan dia di sini yang datang ke kamu, dia berarti sudah berubah. Berubahnya apa sih? Berubahnya itu apapun yang pernah terjadi, masalah yang selalu terulang di hubungan kalian ya. Misalkan gini, dia dulu sering mengabaikan kamu ya, sering tidak memberikan waktu luang untuk kamu bisa berduaan aja sama dia, atau bahkan komunikasi pun nggak intens. Mungkin dia gila kerja, dia hanya memprioritaskan diri sendiri gitu ya. Eh, atau dia suka selingkuh. Nah, apapun itu yang menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan kalian, yang selalu membuat hubungan kalian itu selalu retak, selalu hancur, kalian selalu berselisih, bertengkar gitu ya. Itu berarti dia sudah tinggalkan, sudah dia hilangkan ya, karena di sini ada death. Ada suatu momen uh, ketika uh, dia ketika dia eh, berpisah sama kamu tuh, ada suatu momen itu yang semesta inginkan eh, untuk dia segera berubah, dan itu memang menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan, tanpa dia sadari, tanpa dia ada persiapan untuk bisa berubah, tahu-tahu udah disuruh berubah aja gitu. Itu tiba-tiba datangnya, dan itu harus memaksa dia untuk berubah ya. Jadi nggak ada persiapan bagi dia untuk ancang-ancang berubah, no, tapi tiba-tiba momen itu datang. Apapun itu, entah itu suatu karma, entah itu ada suatu masalah di kehidupan dia yang akhirnya menyadarkan dia untuk berubah. Intinya di sini aku lihat that dia itu berarti sudah berubah ya. Tapi nampaknya ini nggak begitu cepat ya. Dia akan datang ke kamu. Nampaknya memang membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Orang ini memang pengen balikan lagi, pengen mendapatkan cintamu lagi, pengen memberikan kamu tawaran cinta lagi gitu. Tapi nampaknya nggak semudah itu dia akan diberikan peluang untuk datang ke kamu ya. Butuh butuh waktu yang cukup lama, karena ya itu tadi namanya perubahan ya. Perubahan itu kan nggak sesingkat itu langsung berubah. Dia bukan Power Rangers ya. Jadi butuh waktu juga.
dari abis dia berubah ini butuh harus sosialisasi ya, harus penyesuaian juga ya. Dalam proses perubahannya pun butuh waktu gitu, butuh penerimaan, butuh kesiapan diri, butuh menyiapkan mental untuk menghadapi kamu setelah dia berubah gitu ya. Jadi Page of Sword memang dia pengen lagi datang ke kamu, cuman nampaknya butuh waktu. Ya, butuh waktu, tidak dalam waktu dekat gitu. Bisa jadi ya, ada kemungkinan ya, tapi ini nggak bakalan resonate juga ke semua orang ya, tapi ini ada kemungkinan dia akan datang menawarkan cintanya lagi ke kamu itu di musim dingin ya. Jadi musim dingin tuh apa? November, Desember, Januari ya. Ya, bulan-bulan itulah, Desember mungkin ya. Tapi nggak semua pasti resonate di bulan Desember ya. Intinya ada kemungkinan di bulan bulan musim dingin. Oke, kemudian ada The Star Reverse. Nah, kenapa sih kok tertunda gitu ya? Butuh waktu yang cukup lama dia untuk datang ke kamu karena di sini the star-nya reverse ya. Jadi dia udah kehilangan kepercayaan dari kamu. Jadi saat dia melihat kamu tuh nggak seperti dulu lagi gitu, karena mungkin kamu udah terlalu sakit hati, akhirnya kamu tuh mengambil suatu tindakan yang benar-benar membuat dia beda, ya berbeda dari perspektif dia sebelumnya gitu ya. Mungkin dulu ketika dia meninggalkan kamu, kamu masih suka ngejar-ngejar dia biar balikan lagi gitu. Nah, sekarang tuh mungkin karena udah keseringan dia ya on off sama kamu atau putus nyambung sama kamu, jadi kamu itu udah kayak alah sakit hatinya itu udah pol-polan ya, udah sampai ubun-ubun. Jadi kamu berani untuk mengambil tindakan melepas diri dari dia. Ya, kamu nggak ketergantungan lagi dengan dia. Jadi ketika dia terakhir kali melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, ya kamu kayak udah nggak kaget lagi, udah nggak apa ya, udah nggak terlalu kecewa lagi karena kamu udah pernah mengalami itu gitu ya, udah biasa gitu, kamu merasa kayak udah biasa, "Ah, pasti itu lagi, oh dan benar itu lagi gitu kan. Jadi akhirnya udah deh, kamu udah kayak putus asa, udah nyerah gitu. Nah, maka dari itu dia memang melihat situasinya kayaknya butuh waktu untuk bisa eh, datang ke kamu di waktu yang tepat gitu ya. Jadi makanya di sini Page of Sword itu bilang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa dia datang lagi ya, karena melihat dari sisi kamunya pun kamu udah cukup trauma sama dia gitu. Situasinya nggak memudahkan dia seperti dulu lagi untuk seenaknya datang ke kamu kayak gitu. Dia melihatnya dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu, apalagi di sini mungkin dia duluan yang mutusin kamu, dia duluan yang pergi dari kamu, dia yang mengkhianati kamu, ya intinya dia yang duluan yang berbuat masalah dengan kamu. Dan ternyata ya nggak cuma sekali dua kali kan, gitu. Jadi butuh waktu untuk menenangkan dirimu dulu gitu. Kalau kamu di sini sudah tenang, kira-kira kamu udah tenang dan dikira-kira dia ini udah bisa masuklah ke dalam kehidupan kamu, ya di masa itulah dia akan datang. Bahkan di sini dia tuh kayak mentok gitu ya untuk ngedapetin solusi dari situasi kalian sekarang, dari keadaan yang dia hadapi terhadap kamu sekarang. Jadi kayaknya dia butuh seseorang untuk membantu dia menganalisa situasi dan membantu dia untuk mencari solusinya kayak mana. Jadi benar-benar dia butuh konselor banget untuk memberikan saran ke dia gimana nih harusnya. Makanya di sini juga dia butuh waktu untuk datang ke kamu. Jadi karena dia lihatnya nggak semudah itu ternyata sekarang untuk balikan lagi sama kamu. Ya, tapi kalau ditanya, of course dia masih mau untuk memperjuangkan hubungan kamu dengan dia. Dia masih mau balikan, masih mau untuk mensukseskan hubungan kamu dengan dia. Dia masih mau balikan sama kamu. Cuman ya situasinya nggak mudah karena kalian sempat punya masalah yang eh ya bisa dibilang sulit menyulitkan ya, karena ini masalahnya
terus-terusan terulang gitu ya. Eh, nggak ada perubahan dari masalahnya. Ini lagi dan ini lagi. Yang benar-benar yang masalah mendarah daging, eh, ya namanya darah daging berarti kan udah tertanam di tulang yang sulit dicabut. Kalau nggak mateng nggak bisa nyabut kan. Nah kayak gitu. Jadi nampaknya memang butuh proses dan butuh bantuan dari sisi dianya, dari dirimu dan diri dia juga gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio dan Aquarius. Itu aja ya, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang energi dari kalian. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.